Halo, nama saya Dina Mariana Yerseto. Saya dari Papua. Pekerjaan sehari-hari saya ibu rumah tangga, tapi saya juga ada bergabung bersama LBH API Jayapura. Kalau di daerah saya, khususnya di Jayapura, distrik Nimbokrang, kampung Nimbokrang Sari, saya punya keluarga, saya punya masyarakat atau ibu-ibu di kampung saya itu hanya keseharian mereka hanya berkebun. Jadi kalau menurut kemiskinan, sudut pandang kemiskinan, sebenarnya mereka tidak miskin karena alam mereka itu kaya. Jadi hasil dari kebun yang mereka ambil untuk pakai makan di rumah, tetapi juga dijual untuk kekurangan di dalam rumah. Ibu sampai ke kampung-kampung karena tadi bahasanya beda-beda. Ya, mungkin dari saya yang saya mau sampaikan khusus untuk saya punya mama-mama Papua, kalau bisa untuk hasil bumi kami, hasil bumi Papua harus dikelola atau dijual sendiri oleh kita orang Papua. Misalnya sagu, pinang, ubi. Seringkali kita bawa ke pasar itu sudah banyak lagi pendatang yang menjualnya. Akhirnya kita yang dari kampung, pendatang kita punya jualan dengan tujuan bahwa kita bisa dari hasil jualan itu kita melengkapi kekurangan kita dalam rumah. Tapi setelah di pasar, keadaan pasar seperti begitu, akhirnya tidak mendapat hasil yang baik yang kita inginkan seperti begitu. Terus mungkin ada bimbingan lagi untuk kita dapat bisa mengolah hasil bumi kita lagi dengan baik. Pembangunan reklamasi. Di daerah saya itu perempuan itu dianggap perempuan yang lemah, jadi tidak punya hak sebagai untuk mengambil keputusan atau seperti ketimpangan gender. Jadi pekerjaan itu semua dibebankan kepada perempuan. Seperti begitu. Jadi itu turun temurun dari orang tua, dari nenek moyang kita diturunkan kepada tete kita, diturunkan kepada orang tua, bapak kita diturunkan lagi kepada kita sekarang. Jadi mengurus rumah tangga, mengurus anak, berkebun itu tugas perempuan. Laki-laki hanya tugasnya pegang kampak, tebang kayu kebun. Seperti itu saya tugas laki-laki. Tetapi yang lain daripada itu mengurus dalam rumah, menyapu, memasak, itu semua tanggung jawab perempuan. Sampai mengurus anak pun juga tanggung jawab perempuan. Untuk kekerasan fisikis itu sangat banyak. Saya itu anggap saya seperti mereka tuh anggap macam sudah menjadi darah daging. Jadi kebiasaan begitu. Jadi mereka tidak anggap itu kalau itu sebenarnya salah satu kekerasan. Jadi setelah kita belajar baru kita tahu ternyata itu juga kekerasan. Sama-sama akan yospan bersama. Jadi mungkin minta kita kosongkan. Kita ada bentuk kelompok perempuan. Jadi dengan pendampingan, jadi kelompok perempuan itu adalah tempat berbagi. Kita berbagi, mungkin selama ini mereka rasa di rumah ada kekerasan, tapi mereka tidak kenal itu sebenarnya kekerasan. Ternyata dengan adanya perkumpulan itu di situ kita berbagi. Yang seperti begini termasuk kekerasan fisik, fisikis, dan kita kenalkan itu sama ibu-ibu sesama perempuan. Akhirnya mereka juga tahu, oh ternyata selama ini laki bentak kita atau kita dimaki itu mungkin itu hal biasa untuk kita. Ternyata itu termasuk juga dalam kekerasan. Makanya kita minta lagi untuk bimbingan juga untuk laki-laki supaya di mana juga mereka paham kalau yang mereka lakukan sebenarnya itu kekerasan.